Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Muhammad Triasa sebagai peserta dari mata kuliah dari materi pengaturan yang ditempuh oleh Bapak Varianto. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang DC motor step input. Di sini saya sudah membuat rangkaian dari DC motor step input sendiri di MATLAB Simulink. Dan model saya ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama merupakan DC machine yang berfungsi sebagai komponen utama dari DC motor ini, yang terdiri dari terminal output dan input armatur, kemudian terminal output dan input medan, kemudian ada TL ini merupakan torsi dari beban, dan M ini merupakan output dari kecepatan. Dan pada DC modern ini kita setting mechanical inputnya berupa torsi. Kemudian selanjutnya ada DC voltage source. Ini terdapat dua yang terhubung ke output dan input armatur, dan DC voltage source yang keduanya terhubung ke terminal medan output dan input yang berfungsi untuk sebagai sumber tegangan. Kemudian di sini terdapat constant block yang berfungsi untuk memberi sinyal konstan untuk kontrol atau referensi input yang dihubungkan kepada masukan toxic bus. Kemudian kita lanjut ke pengukuran yang akan dilakukan. Jadi komponen-komponen pengukuran untuk mesin ini, yang pertama merupakan Demux ini. Demux ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu vektor yang akan digunakan untuk plotting nantinya. Dan settingan Demux ini terdapat 4 output. Kemudian elemen selanjutnya adalah scope. Scope ini berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal output secara keseluruhan dirinya. Dan scope ini disambungkan ke 4 keluaran sinyal dari Demux ini. Dan ini rangkaian ini itu masih dalam satuan radian per second, sehingga untuk mengubah menjadi radian per menit kita perlu GIM atau K ini. K ini berfungsi untuk mengalihkan sinyal dengan konstanta untuk kebutuhan variabel seperti feedback. Dan pada gen ini kita setting ke 9,54. Kemudian pada scope kita juga setting di sini untuk number of port-nya itu 4. Oke, selanjutnya adalah kita memasukkan power GUI. Dan power GUI ini berfungsi untuk mengatur lingkungan simulasi untuk sistem daya listrik. Jadi sistem ini akan diatur oleh power GUI. Dan selanjutnya kita setting DC voltage ini menjadi 20, amplitude-nya 240, dan untuk DC voltage yang ini amplitude-nya sebesar 300. Kemudian kita menambah ini resistensi atau series RLC branch ini dengan type R dan resistensi sebesar 25 ohm. Kemudian selanjutnya adalah saklar ideal switch. Ini kita setting seperti ini, dan saklar ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan rangkaian berdasarkan sinyal kontrol dari blok step atau step. Kemudian terakhir adalah step block. Step block ini berfungsi untuk memberikan input sinyal berupa perubahan step untuk menguji respon sistem. Dan pada step ini kita setting step time sebesar 6,6 yang sesuai dengan akhir saya, yaitu 66. Dan step ini eh, akan mengatur kapan akan blend dari mulai awal ke mulai akhir.
Oke, ini langsung saja kita run. Oke, langsung kita lihat grafik. Nah, jadi grafiknya seperti ini, di mana ini kecepatan akan naik secara signifikan, kemudian akan konstan di angka sekitar 1.700 rpm. Dan kemudian di detik ke 6,6 sesuai yang saya masukkan, atas pengaruh resistensi, kecepatan akan naik lagi secara signifikan yang kemudian di angka 2.200, 300-an akan kembali konstan lagi. Di sini merupakan sistem di sini merupakan sistem yang mampu mencapai kecepatan target akhir dengan respon transient bandit dan stabil. Yang sesuai dengan saya masukkan dari armatur tadi yang memiliki penelitian bahwa jika resistansi dikurangi maka kecepatannya akan meningkat. Kemudian di sini saya sudah menghitung time response dan fungsi transfernya di mana kita mendapat gain atau KRC di angka 1.700 yang merupakan titik konstannya sebelum di resistensi. Kemudian mencari 63% dari 1.700 sekitar 100,01. Kemudian kita tarik ke bawah, maka T-nya ditentukan menjadi 0,6 T. Jadi persamaannya menjadi transfer itu merupakan K dibagi TS plus 1, di mana K itu 1.700 dengan T 0,6, sehingga persamaannya menjadi 1.700 dibagi 0,6 S plus 1. Eh, jadi sekian penjelasan dari tugas saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.